Selamat datang kembali di dalam perkuliahan kalkulus lanjut MA2031. Kita masih akan membahas bab mengenai integral garis dan integral permukaan. Saya Erik dari program studi S1 Matematika FMIPA ITB. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai parametrisasi dari permukaan. Kalau sebelumnya kita belajar mengenai integral garis yang terkait dengan parametrisasi dari kurva, sekarang kita akan secara khusus melihat bagaimana parametrisasi dari permukaan atau permukaan berparameter. Mari kita mulai. Nah, permukaan berparameter di R3 didefinisikan sebagai fungsi. Tentu saja ini parametrisasi dari permukaannya ya. Dia adalah fungsi f dari U subhimpunan dari R2 ke R3 dengan U merupakan subhimpunan buka dan terhubung di R2. Ini dapat dimengerti ya karena permukaan itu kira-kira dia berdimensi 2. Makanya dia pemetaannya itu dari R2 ke R3 karena saya akan nanti melihat permukaan R2 di R3 gitu ya. Permukaannya sendiri adalah daerah nilai fungsi. Permukaannya sendiri adalah daerah nilai fungsi, yaitu semua titik FUV, tentu saja di R3, seperti ini. Nah, setiap grafik fungsi f adalah permukaan berparameter di R3. Apakah kebalikannya berlaku, gitu ya. Coba kita terlihat terlebih dahulu seperti ini ya. Misalkan grafik fungsi f dari R2 ke ke R gitu, grafik fungsi. Tentu saja yang dinamakan grafik adalah himpunan ini, teman-teman. Himpunan berurut X, Y, Z dengan Z-nya adalah f x, y ya. Nah, ini bisa saya gambar di koordinat kartesian. Dengan cepat kita bisa melihat bahwa ini adalah grafik gitu. Tapi dalam kasus yang seperti ini, tentunya teman-teman sudah tahu X, Y, Z. Katakanlah saya punya grafiknya permukaannya seperti ini. eh gitu ya. Nah, permukaannya kira-kira seperti itu. Dia melipat. Nah, tentu saja teman-teman sudah tahu bahwa ini bukan grafik fungsi. Kenapa? Ya, karena untuk setiap saya punya satu buah titik di sini, nanti bisa terkait dengan dua buah ketinggian. Artinya saya punya satu terkait dengan dua, sehingga dia bukan fungsi. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi, setiap kali saya nanti punya permukaan, nanti bisa saya parameterisasi gitu. Tapi bukan hanya itu saja, tapi setiap kali saya punya grafik fungsi, sekali lagi saya ulangi, setiap kali saya punya grafik fungsi, maka saya bisa jadikan dia permukaan berparameter. Tapi secara khusus, ketika saya punya permukaan berparameter, misalnya yang seperti melipat itu, dia bukan fungsi, tapi ada parameterisasi dari permukaannya ya, ada permukaan berparameternya. Oke, dalam hal ini ada fungsi f-nya gitu. Oke, nah tentukan parameterisasi dari grafik Z sama dengan fxy. Ini tentu saja mudah sekali ya. Kalau ini misalkan saya punya fungsinya U dan V, maka komponen pertama harus X sama dengan U, Y sama dengan V, dan Z-nya adalah F, U, V. Tentu saja teman-teman bisa juga melihatnya ini dalam X, Y, jadi X, Y, dan Fx, Y. Saya pikir ini tidak masalah ya. Tapi bagaimana misalnya dengan permukaan bola X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat dengan satu? Tentu saja bisa saya menggunakan parameterisasi eh, menggunakan koordinat bola gitu. Atau saya melihatnya seperti ini. Ini ditambah dengan Z kuadrat sama dengan satu gitu ya. Jadi ini tentu saja harus menjadi eh, sin kuadrat V ditambah dengan cos kuadrat V sama dengan satu. Jadi Z-nya harus sama dengan cos V gitu. Lalu saya punya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan sin kuadrat V. Maka X-nya itu adalah sin V dikalikan dengan cos U, dengan Y-nya itu adalah sin V dikalikan dengan sin U gitu ya. Nah, tentu saja ini adalah yang bola biasa gitu ya, bahwa F nanti U, V-nya itu diberikan oleh apa? X-nya itu adalah Z-nya cos V, maka saya punya cos U sin V
ini adalah sin U sin V, dan ini adalah cos V, gitu ya. Tentu saja kamu sudah tahu di sini ketika cos V, gitu ya, tentu saja cosnya yang ini adalah V, maka cos V itu antara 0 sampai pi per 2. Lalu di sini U-nya sendiri ini dari 0 sampai 2 pi gitu ya, karena ini yang di bola. Saya pikir tidak masalah. Nah, kamu juga bisa coba untuk permukaan hiperboloida. Untuk x kuadrat tambah y kuadrat min z kuadrat. Intinya adalah persis sama ya. Ini dikurangi ini kuadrat sama dengan 1. Teman-teman tentunya sudah tahu ya. Kalau tadi sin kuadrat tambah cos kuadrat x sama dengan 1. Nah, ini apa? Apa kuadrat dikurangi apa kuadrat sama dengan 1 ya. Teman-teman sudah tahu itu identitas trigonometri hiperbolik. Saya pikir tidak masalah. Nah, perhatikan bahwa f u v adalah permukaan berparameter. Oke, pemetaan dari R. F u u 0 V 0 merupakan vektor singgung di u 0 V 0 pada V dan V 0 konstan, sedangkan V f v adalah vektor singgung di u 0 V 0 pada u dan u 0 konstan. Oke. Jadi ceritanya seperti ini ya. eh saya punya bidang UV, tentu saja ini bidang UV-nya itu bisa XY gitu ya. UV-nya itu bisa XY. Jadi ini X, ini Y, sehingga nanti sebenarnya dia adalah ini gitu. XY atasnya adalah permukaannya. Bisa saja seperti itu teman-teman ya. Tapi hati-hati tidak selalu harus seperti itu. Contohnya adalah apa? Ketika kamu ini sudut theta dengan V gitu ya. Yang U dan V pada permukaan bola tadi. Hati-hati sekali. Ini U dan V pada permukaan bola. Maka U dan V di sini bukan X dan Y yang di sini. Ya, jadi harus hati-hati sekali, harus hati-hati sekali. Tapi yang pasti adalah apa? Misalkan saya punya U, ini U-nya itu antara A sampai B, gitu ya. Saya punya U antara kisarannya antara A sampai B. Saya punya V kisarannya antara C sampai D, gitu ya. Saya ambil titik satu titik yaitu titik U 0,0. Maka saya bisa mendapatkan F bar dari U 0, V 0, gitu. Nah, ini adalah titik ini ya teman-teman ya, titik ini. Nah, itu adalah titik eh, N0. Oke ya. Nah, pertanyaannya nanti U sama dengan U0 itu adalah apa? Nanti pada akhirnya kurva itu akan em, oke, kalau dia memenuhi kondisi tertentu, maka kurva ini dia akan dipetakan ke kurva lagi, yaitu kurva ini. F dari U0, V. Gitu ya. U0-nya fix, V-nya berubah. Sama seperti di sini ya. U0-nya fix, V-nya berubah tuh lihat. V-nya bertambah naik. Nah, ini juga persis sama. Katakanlah dia perubahannya seperti ini gitu. Nah, nanti ini adalah perubahan dalam arah V. Maka nanti vektor singgungnya tentu saja adalah FV dari U0, V0. Ini yang eh, diberikan oleh apa ini? Warna oranye itu. Dan cara yang sama, FU, V0 itu adalah kurva gitu ya, kurva ini. Ini FU, V0. Nah, di titik merah ini saya bisa buat vektor singgungnya. Vektor singgungnya tentu saja adalah perubahan F dalam arah U dengan V0-nya konstan. Ya, teman-teman ya. Nah, tentu saja vektor vektor merah ini, teman-teman, eh, vektor ini FV dan ini berada pada bidang singgung dari permukaan saya ya teman-teman ya. Bidang singgung dari permukaan berparameter saya. Sehingga nanti kalau teman-teman mau mencari vektor normalnya tentu saja adalah vektor yang tegak lurus terhadap FV juga tegak lurus terhadap FU. Tentu saja yang bisa kita ambil adalah cross produknya gitu ya. Sehingga nanti kalau teman-teman kalau kita mau mencari permukaan bidang singgung, ingat ketika saya mencari bidang singgung itu saya membutuhkan satu vektor normal dan satu buah titik di bidang. Maka vektor normalnya itu adalah cross product dari FU dengan FV di titik U0, V0. Sehingga nanti persamaan bidang singgungnya diberikan oleh normal dikali dengan X min X0 U0 V0, Y min Y0 U0 V0, Z min Z U0 V0, dot dengan N. Vektor normalnya apa? FU cross FV sama dengan 0. Maka dia akan mempunyai, maka itu adalah permukaan bidang singgungnya ya.
Oke, jadi katakanlah ini kita coba contoh ya, kita coba contoh. Tentukan persamaan bidang singgung dari permukaan ini x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat tambah satu. Kamu sudah tahu ini adalah permukaan bola berjari-jari satu dengan pusat di 0,0,0, maaf, permukaan bola ya. Di titik setengah koma setengah koma akar dua. Lalu parameterisasi bola berjari-jari satu. Ya, permukaan berparameternya adalah apa? X-nya adalah, tentu saja kita biasanya mulai dari Z-nya ya. Z-nya adalah cos V, cos V, cos, maka yang X dan Y-nya harus sin gitu ya. Proyeksinya ke bawah. Proyeksinya ke bawah sin V, ini cos U, sin U, maka U-nya dari 0,2 pi, V-nya dari 0 sampai pi, maka permukaan berparameternya itu diberikan oleh ini. Oke, ya, parameterisasi dari permukaannya itu adalah F bar UV yang adalah ini. Sin V dikali cos U, sin V dikali sin U, dan cos V gitu ya. Lalu saya mau mencari titiknya ada di mana. Nah, tentu saja dia harus berlaku X-nya harus 9,5, Y 9,5, Z 9,5 akar 2 gitu ya. Z 9,5 akar 2. Saya punya cos V 9,5 akar 2. Dalam hal ini saya pilih V-nya adalah pi per 4. Oh, tapi karena V-nya antara 0 sampai pi per 2 ya, maka V-nya hanya pi per 4. Tidak mungkin yang lain. Kenapa? Karena V-nya hanya terletak antara 0 sampai pi. Gitu ya, dia harus positif, maka dia harus. Oh iya, maka dia pi per 4. Dengan cara yang sama, saya punya X yang dengan setengah, padahal X itu adalah sin V dikali cos U. Kalau V-nya pi per 4, maka sin V-nya adalah setengah akar 2 dikali cos U sebenarnya setengah, maka cos U-nya adalah setengah akar 2. Gitu teman-teman ya. Sehingga saya dapat nanti sebenarnya U dan V-nya itu adalah pi per 4. U dan V-nya pi per 4 ya. U-nya sebenarnya bisa yang lain, tapi kita mencari nanti pada akhirnya harus di oktan pertama gitu ya, karena setengah-setengah satu akar dua itu ada di oktan pertama. Maka saya pilih nanti U-nya itu adalah pi per 4 gitu ya teman-teman ya. Betul ya, ini posnya adalah ini. Betul ya, jadi ini. Oke, jadi yang positifnya di sini. Oke, good. Jadi malah U-nya cuma ada pi per 4 ya. U-nya cuma ada pi per 4 ya. Oh enggak, ada di tempat lain juga ya, tapi saya cari di oktan pertama, jadi U-nya adalah pi per 4. Oke ya, tidak masalah. Jadi dalam hal ini U0 dan V0-nya itu adalah pi per 4. Maka normalnya itu adalah FU cross FV, saya bisa cari, atau kamu langsung cari N di U0, V0, bisa juga langsung, sehingga ini langsung menjadi angka, ini langsung menjadi angka, cross produknya jadi lebih mudah ya. Oke ya. Tapi saya mau yang umum saja, boleh juga cross produknya menjadi seperti ini. Ini ada yang sama dikali nol, maka dia bisa keluar menggunakan sifat determinan, sehingga saya punya ini, saya mempunyai ini, sehingga normalnya itu adalah, ini ya, dia adalah min seperempat. Sehingga persamaan bidang singgungnya adalah X dikurangi titiknya, X0 Y0 Z0, dot dengan vektor normalnya, sama dengan nol. Maka saya punya ini adalah persamaan bidang singgungnya. Oke ya teman-teman ya, saya pikir ini tidak masalah. Nah, yang selanjutnya misalkan S adalah permukaan yang didefinisikan sebagai ini di parameterisasi ini dapat ditunjukkan bahwa agar permukaan ini punya bidang singgung maka rank dari ininya itu haruslah dua. Teman-teman tahu ya. Kalau ranknya tidak dua, artinya kolom pertama dan kolom kedua itu adalah kelipatan. Artinya apa? Artinya sebenarnya vektor singgungnya itu ya cuma ada satu gitu ya, di titik itu vektor singgungnya cuma ada satu karena yang lain itu cuma kelipatan. Artinya ya saya, karena bidang singgung itu saya harus dua gitu ya. Kalau cuma satu, yang mana nanti ya? Ini kasusnya oke, ini degenerate nanti ya. Kalau di tingkat yang lebih tinggi ya oke permukaannya. Nah, nanti pada akhirnya permukaan yang kita bicarakan selalu permukaan dengan FU cross FV-nya itu tidak nol. Ya, FU cross FV-nya itu tidak nol. Artinya bahwa ranknya itu harus dua gitu ya itu. Nah, itu adalah parameterisasi dan permukaan. Ini sangat penting sekali ketika kita nanti masuk ke integral permukaan. Sama seperti integral garis, nanti di dalam parameterisasi kurvanya nanti ada integral garis atas fungsi vektor dan integral garis atas medan vektor dan integral garis atas fungsi skalar, maka integral permukaan juga sama. Nanti ada integral permukaan atas fungsi skalar atau integral permukaan, ini ya, integral. Nanti saya bisa punya integral.
atas fungsi skalar gitu. Ini D dari nanti N kalau kalau saya nggak salah ya. Ini ya oke nanti kita bahas lagi lah. Dan satu lagi nanti integral E nanti atas fungsi vektor. Gitu ya. DS. Oke. Mungkin di sini DS gitu ya. DS ini DS. Oh ini enggak, ini DS biasa. Gitu ya. Nanti ada ada atas fungsi skalar, nanti ada juga integral permukaan. Nanti permukaannya integral permukaannya ada yang atas fungsi skalar, ada yang atas medan vektor ya, persis sama lah teman-teman ya. Nah, jadi kalau di integral garis kita harus menguasai parameterisasi dari kurva, parameterisasi di lintasan. Sekarang ketika kita mau bicara integral permukaan, hal yang harus kamu kuasai itu adalah bagaimana memparameterisasi permukaan. Oke ya, saya pikir itu saja. Terima kasih.